Hello Indonesia, this is your captain speaking. Akhir-akhir ini perjalanan Timnas Indonesia sungguh membanggakan, yang mana Timnas Indonesia bukan hanya menjadi sebuah tim sepak bola, namun telah menjelma menjadi kisah heroik yang menggetarkan jiwa. Setiap laga yang mereka mainkan bukan hanya pertandingan, tapi juga pengukir sejarah, penuh kejutan, dan menggugah rasa bangga yang membara di dada jutaan rakyat. Tak hanya supporter tanah air yang dibuat terpukau, gema kejayaan Garuda telah menembus batas, mengguncang jagat sepak bola Asia Tenggara. Dalam video-video yang kami buat mengenai fenomena ini, kami menemukan berbagai video reaksi untuk video Icam Sport dari konten kreator asal Malaysia. Mereka melihat dan mereka pun ikut membahas apa yang sedang terjadi dalam sepak bola Indonesia. Sebuah bukti bahwa sepak terjang Timnas Indonesia telah menarik perhatian lintas negara. Kini, Timnas Indonesia bukan hanya menjadi kebanggaan nasional. Mereka adalah topik hangat yang melintasi benua, dan kini dunia pun mulai menyadari. Dari Nusantara ini, sedang bangkit sebuah kekuatan baru yang tak bisa diremehkan lagi. Berbicara tentang Indonesia rasanya tak akan lengkap tanpa menyebut Malaysia. Dua negara bertetangga sekaligus menjadi rival abadi dalam jagat sepak bola Asia Tenggara. Sebuah rivalitas panjang yang telah menjadi legenda. Rivalitas yang mencapai klimaksnya pada tahun 2010. Di final Piala AFF 2010, kala itu Timnas Indonesia harus menelan sebuah pil pahit dalam kekalahan tragis. Di tahun itu, sungguh tangis para pecinta sepak bola tanah air mengiringi kemenangan besar yang dirayakan dengan gegap gempita oleh publik Malaysia. Namun roda nasib terus berputar. Tak selamanya kejayaan bersandar pada satu negeri. Negeri yang dulu dianggap tertunduk bisa jadi kini tengah meniti jalan menuju kejayaan baru. Dan kini itulah yang sedang terjadi. Timnas Indonesia tengah menapaki era kebangkitannya. Era di mana sejarah mulai ditulis kembali dengan tinta emas. Lihatlah hari ini, Timnas Indonesia sungguh superior. Timnas senior hingga kelompok umur tampil dengan gagah menantang kekuatan Asia. Timnas Indonesia bukan hanya bermain, mereka bertarung, berjuang, dan membawa harapan sebuah kawasan bernama Asia Tenggara. Prestasi demi prestasi, sejarah demi sejarah, satu persatu diukir. Dunia kini mulai menoleh, dan dunia pun mulai menyadari bahwa Garuda telah bangkit. Dan ketika Garuda mengepakkan sayapnya ke langit Asia, maka semua negeri pun akan melihatnya. Namun ada satu fenomena mencolok yang jarang terjadi dalam sejarah persaingan Indonesia dan Malaysia. Sebuah perbedaan mencolok yang sungguh begitu timpang antara atmosfer supporter kedua negara. Lihatlah saat Timnas Indonesia menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno. Lautan manusia membanjiri tribun. Setiap sudut stadion dipenuhi lautan merah putih. Atmosfernya mengerikan bagi tim lawan. Seolah-olah GBK berubah menjadi benteng megah yang menelan nyali siapapun yang berani menantang. Saking padatnya, banyak yang berkata bahkan untuk bernapas pun terasa sulit di dalam sana. Namun berbeda halnya dengan supporter Timnas Malaysia. Sekali lagi, roda memang terus berputar. Bila dulu supporter Malaysia dikenal militan, setia, dan selalu mengawal Harimau Malaya kemanapun mereka pergi, kini gambaran itu seakan memudar. Coba perhatikan kala Timnas Malaysia bertanding dalam kualifikasi Piala Asia 2027. Tribun mereka nyaris sunyi. Tak lagi ada gemuruh dan tak lagi ada kebanggaan seperti dulu. Di sisi lain, Indonesia justru meledak dalam urusan mendukung timnasnya sendiri. Dan lebih gilanya lagi, hanya beberapa jam sebelum di-launching, tiket Timnas versus Bahrain bahkan langsung sold out. Yang supporter bilang itu adalah war ticket. Saat supporter Malaysia sepi, maka lihatlah supporter kita. Lihatlah La Grande, tifo-tifo megah mereka tak hanya memukau mata, tapi mengguncang dunia maya dan menarik sorotan internasional. Elegan, penuh makna, dan sungguh membuat kita merinding. Ini bukan hanya tifo, ini adalah tanda bahwa dukungan rakyat Indonesia kepada timnasnya bukan sekadar hadir di stadion, tapi telah menjelma menjadi kekuatan yang sungguh disegani oleh semua pihak. Apa yang kami sampaikan bukanlah upaya mencari pertikaian, bukan pula seruan kebencian. Ini adalah cermin, sebuah refleksi, pelajaran berharga yang bisa kita petik dari saudara serumpun negeri tetangga kita Malaysia.
Kami percaya, sunyinya tribun supporter Malaysia bukan hanya mereka tak mencintai timnas mereka. Bukan karena gairah mereka pada sepak bola telah padam. Tidak. Ini adalah jeritan diam. Sebuah bentuk kekecewaan yang mendalam. Protes sunyi atas prestasi timnas mereka yang seperti berjalan di tempat, yang tak kunjung memberikan harapan. Bayangkan ketika negeri yang selama ini mereka anggap sebagai rival abadi, kini negeri itu terbang tinggi, menembus panggung Asia, bahkan menatap Piala Dunia dengan kepala tegak. Sementara mereka masih terjebak dalam lingkaran yang sama, sibuk mengumpulkan piala-piala kecil yang tak lagi menggema di telinga dunia. Bahkan salah satu pelatih mereka, Sulaiman Husin, mengucapkan dengan getir, saat timnas Indonesia sudah terbang jauh, timnas Malaysia masih sibuk mengumpulkan trofi cap ayam. Inilah kenyataan yang menggetarkan. Garuda telah membumbung tinggi, sementara Harimau Malaya masih tertunduk, masih kebingungan mencari arah. Bukan untuk merendahkan, tetapi agar kita semua, baik Indonesia maupun Malaysia, belajar bahwa dalam sepak bola, cinta supporter adalah bahan bakar. Dan ketika bahan bakar itu padam, maka perjalanan pun akan tertahan. Ya, sekali lagi ini adalah pembelajaran penting. Sebuah peringatan emas bagi timnas Indonesia. Jangan pernah sekalipun terlena. Dan jangan pernah puas. Karena apa yang kita capai hari ini bukanlah garis akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju kejayaan sebuah negeri. Jangan pernah terpaku pada kemenangan sesaat. Jangan sampai kita terjebak dalam euforia juara, lalu berhenti melangkah. Lihatlah kisah dari negeri tetangga kita yakni Malaysia. Mereka pernah berdiri gagah di puncak kejayaan usai menjuarai Piala AFF 2010. Namun setelah itu, prestasi mereka seakan menguap, hilang arah, terbuai dalam nostalgia masa lalu. Itulah titik tertinggi mereka, dan justru menjadi awal dari kejatuhan. Kita pun sama. Kita juga pernah mengalami hal serupa. Kita tentu ingat ketika era Evan Dimas menjuarai Piala AFF kelompok umur. Kala itu generasi ini seperti terbuai. Mereka dipuji, mereka begitu disanjung bak pahlawan sejati. Bahkan yang paling anehnya adalah mereka justru melakukan sebuah tur yang membuat publik sepak bola geleng-geleng kepala, yaitu tur Nusantara yang sangat melelahkan. Sebuah tur yang mengharuskan generasi ini untuk keliling Indonesia menghadapi satu persatu lawan dari berbagai provinsi. Maka apa yang terjadi dalam sepak bola Malaysia seperti memberi pesan mendalam untuk kita semua. Ketika prestasi berhenti, ketika semangat tak lagi menyala, maka tribun pun ikut bisu. Supporter mereka yang dahulu militan, kini memilih diam sebagai bentuk protes. Sebuah kekecewaan yang tercermin dalam bangku-bangku kosong saat Harimau Malaya berlaga. Kita Indonesia tak ingin bernasib sama, karena supporter adalah bagian terpenting dalam perjalanan sebuah negeri. Bahkan para pemain diaspora, salah satu motivasi terbesar mereka untuk membela timnas Indonesia adalah mereka datang karena ingin merasakan atmosfer luar biasa dari Gelora Bung Karno. Mereka datang karena ingin menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah kekuatan rakyat yang menggetarkan lewat dukungan dan teriakan. Itulah motivasi tertinggi. Bukan hanya karena bola, tapi karena semangat bangsa. Maka jangan biarkan rasa puas menjadi racun yang menghancurkan prestasi ini. Berbanggalah, tapi jangan berlebihan. Bersyukurlah, tapi jangan sampai mengendurkan latihan. Ingat, Garuda yang terbang tinggi harus tetap mengepakkan sayapnya. Karena saat ia berhenti, ia akan jatuh. Belajarlah dari timnas Argentina. Tim yang menaklukkan dunia, meraih mahkota tertinggi sebagai juara dunia. Mereka mungkin terlihat sombong di mata banyak orang. Namun di balik semua itu, mereka bermain seperti pejuang. Mereka tak pernah berhenti berlatih. Karena mereka tahu, di luar sana, dunia sedang mengincar tahta yang mereka duduki sekarang. Dan alih-alih berpuas diri, mereka justru semakin menggila. Berlatih sungguh keras, hingga mampu membantai Brazil, sebuah negara yang menjadi rival abadi mereka, bahkan dengan skor yang telak. Itulah mentalitas juara, yaitu rasa lapar yang tak pernah usai. Dan kini, pesan itu digaungkan kembali oleh seorang Novrianto. Ia tak berbicara tentang trofi. Ia tak membahas apakah harus juara grup atau melangkah ke final. Tidak. Baginya hanya ada satu hal, yaitu fokus. Fokus pada setiap pertandingan, satu laga demi satu laga. Fokus melawan Afghanistan. Fokus menatap setiap menit dengan kepala dingin dan hati membara. Kata-katanya jelas, namun penuh makna. Nova meminta para pemain tetap fokus.
Karena ia tak ingin anak asuhnya terjebak pada euforia lolos ke Piala Dunia. Karena itu bukanlah akhir, itu hanyalah permulaan. Ini bukan hanya pernyataan, ini adalah peringatan. Sebuah kompas moral dari sang pelatih agar anak-anak asuhnya tak terjebak dalam gemerlap sorak dan pujian. Nova tahu lolos ke Piala Dunia U17 adalah pencapaian besar. Tapi ia tak ingin Garuda Muda hanya jadi pelengkap di panggung besar. Coach Nova ingin anak asuhnya mencakar, menabrak batas, mengguncang benua bahkan dunia. Sebenarnya mereka bisa saja bersantai, karena publik sudah mendukung dengan gegap gempita. Target dari federasi pun juga telah terpenuhi. Dan dengan semua itu, Nova sudah bisa dianggap sukses. Tapi tidak, bukan itu poinnya. Nova menginginkan lebih. Ia menginginkan revolusi. Ia ingin Garuda Muda menembus batas mimpi, menggapai sesuatu yang bahkan belum berani dibayangkan oleh negara-negara tetangga. Karena jujur saja, ketika Indonesia mulai bermimpi besar, negara-negara tetangga bahkan belum berani sekadar bermimpi. Ya, jangankan berpikir untuk lolos ke Piala Dunia, berpikir untuk berbicara banyak di turnamen kawasan Asia pun, sepertinya negara tetangga belum mampu. Maka inilah era yang patut kita syukuri. Sebuah masa kebangkitan yang nyata, di mana timnas senior tampil perkasa. Timnas kelompok umur pun mampu menunjukkan taring dan keyakinan. Para pemain baik lokal maupun diaspora bermain dengan cerdas. Mereka berani dan penuh dedikasi. Namun di balik semua itu, berdiri tembok semangat yang tak boleh dilupakan, yaitu supporter. Mereka bersatu, kompak, dan hadir sebagai nyawa dari setiap laga. Inilah fondasi kekuatan Indonesia hari ini. Tapi jangan pernah lupa, kejayaan bukan akhir dari perjalanan. Ini baru permulaan. Belajarlah dari Malaysia tentang betapa cepatnya puncak bisa berubah menjadi jurang. Belajarlah dari Argentina tentang bagaimana juara sejati justru berlatih lebih keras ketika mereka telah berada di atas. Ambillah yang baik, buang yang buruk. Karena hakikat seorang juara bukan hanya soal mengangkat trofi, tapi tentang mental untuk tidak mudah puas dan tidak pernah bisa direndahkan, bahkan oleh siapapun. Dan untukmu Garuda, terbanglah setinggi langit, tapi tetaplah rendah hati. Karena saat sayapmu mengepak di atas langit, dunia akan tahu ada kekuatan besar yang lahir. Dan kekuatan itu lahir dari Nusantara bernama Indonesia. Maka di era inilah kita sungguh bersyukur. Timnas seniornya kuat, timnas kelompok umurnya meyakinkan, pelatihnya sungguh cerdas, suporternya sungguh kompak dalam mendukung timnas mereka. Belajarlah dari Malaysia, belajarlah dari Argentina. Ambil yang baik, buang yang buruk. Karena sejatinya, juara sejati tak akan mudah puas dan tak akan mudah direndahkan oleh lawan. Untukmu Garuda, tetaplah terbang dan tetaplah rendah hati.